Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan minggu ke-7 untuk mata kuliah Bisnis Internasional. Sebagaimana rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di RPS, topik dari minggu ke-7 adalah kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Untuk materinya dengan judul kekuatan ekonomi dan sosioekonomi, saya mengambilnya dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Topik-topik ataupun poin-poin pembahasan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, tujuan dilakukan analisis ekonomi. Yang kedua adalah dimensi ekonomi, di mana ada GDP, distribusi pendapatan, konsumsi individu, dan biaya buruh per unit. Yang berikutnya adalah dimensi sosioekonomi, yakni total populasi, kepadatan penduduk, kepemilikan barang konsumsi, distribusi umur, kecenderungan industri, dan lain-lain. Oke, masuk ke analisis ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah untuk menilai wujud secara menyeluruh dari perekonomian dan mengakses masa depan dan dampak perubahan ekonomi atas perusahaan. Oke, tujuan analisa ekonomi ada beberapa poin. Ada merencanakan dan pengendalian kebijakan serta mengikuti perkembangan ekonomi terkini, mencari peluang pasar, melihat daya beli dari tiap golongan, menelaah GNP serta persentase pengeluaran, menentukan pendapatan rumah tangga untuk segmen golongan tertentu, mengestimasi pendapatan per kapita, dan memperhatikan pasar regional yang akan memberikan dampak pada bisnis. Oke, masuk ke pembahasan dimensi ekonomi. Ada GDP, Gross Domestic Product, yakni nilai total seluruh barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, tidak termasuk pendapatan bersih dari luar negeri. Catatan, Gross National Income untuk melihat daya beli. Semakin tinggi GNI, Gross National Income, semakin maju negara tersebut. Namun perlu diperhatikan pula rata atau tidaknya distribusi pendapatan tersebut. Pengusaha biasanya lebih suka yang GDP-nya rendah dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Masuk ke distribusi pendapatan. Ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi di antara rakyatnya. Catatan, biasanya distribusi pendapatan lebih merata di negara maju. Perbandingan dari waktu ke waktu, redistribusi pendapatan berjalan lambat. Ketidakadilan pemerataan, pendapatan banyak terjadi di awal pertumbuhan, namun akan terjadi kecenderungan sebaliknya pada tahap kemudian. Masuk ke poin pengeluaran konsumsi individu. Bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan disposable, yakni pendapatan dikurangi pajak, dan diskresionari, yaitu jumlah penghasilan tersisa setelah membayar pajak dan membeli kebutuhan pokok. Jumlah discretionary income tersebut adalah uang yang dikeluarkan untuk produk perusahaan. Selain itu, PPP juga dipakai untuk memahami bagaimana sebenarnya daya beli suatu negara. Saya ulangi, selain itu PPP juga dipakai untuk memahami bagaimana sebenarnya daya beli suatu negara. Misalnya makanan, pakaian, serta pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi. Barang konsumen tahan lama, perawatan kesehatan dan konsumsi lainnya di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Masuk ke poin biaya buruh per unit adalah total biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan unit yang diproduksi. Bila unit labor cost lebih rendah dari yang sudah ada, akan menarik karena negara tersebut merupakan prospek investasi bagi perusahaan yang ingin biaya produksi rendah. Jadi biaya atau gaji pekerjanya rendah ya rekan-rekan sekalian.
dan mungkin menjadi sumber persaingan baru di pasar dunia apabila telah ada perusahaan lain dengan lokasi sama. Alasan perubahan relatif tingkat upah tenaga kerja. Yang pertama kompensasi, yang kedua produktivitas, yang ketiga adalah perubahan kurs. Jadi perubahan kurs ini ngaruh juga ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya katakanlah Indonesia, kurs Indonesia terhadap dolarnya semakin rendah atau semakin lemah, maka investasi atau investor asing, investor asing akan ingin cenderung masuk ke Indonesia karena ya dengan menggunakan biaya yang sama, si investor bisa mendapatkan lebih ya. Kenapa? Karena terjadi perubahan kurs. Yang awalnya misalnya kursnya 1 dolar Rp10.000 menjadi Rp15.000. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa membayangkan bahwa hal yang lebih bisa didapatkan oleh investor yang menggunakan dolar sebagai mata uang dalam melaksanakan bisnis. Oke, dimensi sosioekonomi. Yang pertama ada populasi total. Yang berikutnya ada distribusi populasi. Ada juga terkait dengan pemilikan pribadi atas barang konsumsi bahan dasar, misalnya energi untuk kepemilikan memakai listrik dan bukan barang primer, misalnya pemilikan telepon, pemilikan komputer, pemilikan HP, dan pemilikan mobil. Ya, keempat ini kepemilikan dari individu, bukan sosial. Oke, ada juga poin distribusi umur untuk melihat segmen pasar. Misal di negara maju penduduk usia tua meningkat, sedangkan di negara berkembang bayi dan anak banyak. Yang berikutnya adalah tingkat harapan hidup, dan yang berikutnya adalah tingkat melek huruf atau buta huruf. Oke, poin-poin ini silakan rekan-rekan sekalian bisa membacanya sendiri. Oke, menurunnya tingkat kelahiran, ya karena pemerintah menyediakan program KB, wanita melanjutkan pendidikan dan menikah lebih lambat, dan tingkat urbanisasi yang lebih besar memungkinkan wanita menjadi pekerja dan memenuhi kebutuhan sendiri yang berpengaruh pada penundaan perkawinan. Jadi ini lebih ke penjelasan poin-poin untuk menjelaskan aspek ini ya, rekan-rekan sekalian. Oke, untuk pelaku bisnis memahami rencana ekonomi nasional, rencana tahunan dan 5 tahunan, dan biasanya diwujudkan dalam pernyataan anggaran. Dan yang berikutnya memahami rencana indikatif untuk memahami harapan pemerintah negara tersebut, di mana berisi target dasar dan pernyataan kebijakan umum bagaimana mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dunia usaha sehingga target tersebut dapat dipenuhi. Misal, konsesi pajak khusus bagi investor, alokasi devisa untuk pembelian barang impor. Oke, ini adalah referensi yang dipakai di file ini. Baik, demikian dari saya. Jangan lupa untuk memberikan komentar minimal nama dan nomor induk mahasiswa di bagian komentar. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di bagian komentar tersebut atau bisa memakai media-media lainnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.